warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. Shalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyun alladzi istanqadana min ibadatil awthan wal asnam wa ala alihi wa ashabihi an-nujabail bararatil kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidaimi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pertemuan kali ini mari kita sedikit membahas kalam hikmah perjalanan berharga di bulan Ramadan yang mudah-mudahan bisa menjadikan bekal kita untuk keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti halnya kita ketahui bersama bahwasannya tujuan atau esensi daripada pelaksanaan puasa adalah mencetak predikat hamba-hamba Allah yang al-muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari disyariatkannya puasa adalah untuk membentuk karakteristik hamba-hamba Allah yang berpredikat al-muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian para ulama memberikan sebuah sifat-sifat atau karakter-karakter orang-orang yang bertakwa yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya ada sebuah ayat yang disitu menerangkan tentang karakter atau sifat-sifat dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bergegaslah kalian semua, wasari'u, bergegaslah kalian semua ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan atau maghfirah dari Tuhanmu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan menuju surga Allah yang luasnya melebihi luasnya langit dan bumi. U'iddatil muttaqin, kemegahan surga, keindahan surga Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, al-muttaqin. Dan disifati hamba-hamba Allah yang bertakwa ini dalam ayat lanjutannya, yakni yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Sifat karakter orang yang bertakwa yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya, menafkahkan hartanya fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah. Dia rela untuk membagi hartanya walaupun dalam keadaan susah, apalagi dalam keadaan lapang. Itu adalah sebagian sifat atau ciri karakter orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaidh. Orang yang bertakwa ini memiliki sifat atau memiliki ciri adalah mampu untuk menahan emosi, mampu untuk menahan amarah. Ketika seseorang mampu untuk menahan emosi, mampu menahan amarah, bukan berarti
di dalam hatinya tidak memiliki rasa amarah, tidak memiliki rasa marah. Ada rasa marah di dalam hatinya. Cuman orang yang bertakwa ini mampu untuk mengendalikan emosinya, mampu untuk menahan amarahnya, tidak sampai amarahnya itu diluap. Itu hebatnya orang-orang yang bertakwa. Walaupun ada rasa amarah di dalam hatinya, tapi dia mampu al-qazimin al-ghaid, mampu untuk menahan emosi, tidak sampai diluapkan emosinya. Itu ciri yang kedua dari orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Dan dilanjutkan di dalam ayat ini, wal 'afina 'anin nas. Ciri yang ketiga, di antara ciri yang ketiga orang-orang yang bertakwa adalah senantiasa memaafkan terhadap manusia. Ketika dia itu ada seseorang yang membuat hatinya itu tersakiti, hatinya sakit, dia mampu untuk menahan amarah. Setelah mampu untuk menahan amarah, tidak cukup hanya itu, melainkan dia memaafkan orang yang membuat dia marah. Itu hebatnya orang bertakwa. Setelah dia itu disakiti, hatinya tersakiti, dia mampu mengendalikannya dengan tidak meluapkan emosinya atau menahan amarahnya. Setelah mampu menahan amarahnya, malah dia memaafkan orang yang membuat dia marah. Ini berkaitan dengan yang sebelumnya. Dan ditutup redaksi ayat di sini dengan ayat innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat baik. Setelah orang yang bertakwa ini disakiti hatinya, kemudian dia mampu menahan amarahnya. Setelah mampu menahan amarahnya, kemudian dia malah memaafkan orang yang membuat dia marah. Bukan hanya itu, malah dia diakhiri dengan berbuat ihsan, berbuat baik terhadap orang yang membuat dia marah. Subhanallah, itu luar biasa sekali. Hatinya memang orang-orang bertakwa itu mempunyai hati yang bersih. Setelah dia mampu untuk menahan emosinya, tidak marah, kemudian malah memaafkan. Setelah memaafkan, malah dia berbuat baik, berbuat ihsan, dibaiki orang yang membuat dia kesal, orang yang membuat dia marah. Itu diantara sebagian ya dari ciri-ciri atau karakter sifat orang-orang bertakwa. Dan sifat ini melekat di dalam hati orang-orang bertakwa. Artinya tidak sebatas dia itu dalam keadaan minggu pertama dia bisa melakukan seperti itu, minggu kedua kemudian tidak bisa, minggu ketiga kemudian bisa lagi, tidak. Tapi ini memang sebuah karakter yang melekat di hati orang-orang yang jadi dalam keadaan apapun dia senantiasa memiliki sifat-sifat yang melekat seperti ini. Mampu memaafkan tanpa menyelesaikan permasalahan tanpa dengan emosi dan lain sebagainya. Dan ini adalah merupakan tujuan dari sebuah riyadhah, sebuah pelatihan di bulan Ramadan. Hamba-hamba Allah ini dipersiapkan untuk berlatih menjadi orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini, yaitu memiliki sifat-sifat orang yang mudah-mudahan dalam hikmah yang disampaikan tadi, yang merupakan esensi dari ayat Al-Quranul Karim, ini bisa menjadikan ibrah atau pelajaran bagi kita semua untuk ke depan lebih baik, untuk ke depan lebih memperhatikan terhadap kesucian jiwa, kebersihan hati, sehingga menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang berpredikat al-muttaqin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.